Ramadan yang penuh berkah ini menjadi berkahlah bagi seluruhnya para ikhwan, agar hidupnya ikhwan benar-benar seluruhnya mutabaah mengikut kepada mursyid. Saya juga baru Bapak Ibu ketika Ramadan ini baru mulai merenung menyadari, Abah ketika berbuka puasa tepuk tangan, Abah bergembira. Ini namanya mutabaah, murid mengikut kepada guru. Cuma hati-hati, sekali lagi kita cari bukti-bukti yang akurat, yang lebih dekatnya kepada keluarga mursyid, anak cucu beliau. Kita tanya bagaimana Abah ketika ini, seperti sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang urusan hubungan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agarnya dipanjangkan umur Siti Aisyah radhiyallahu anha, sehingga para tabi'in bisa bertanya, bagaimana Rasulullah ya Aisyah, bagaimana kalau seperti ini Rasulullah ya Aisyah, bagaimana Rasulullah melakukan ini ya Aisyah. Hebatnya sahabat Nabi. Nah, kita seperti itu para ikhwan. Allahumma naziri, Allahumma ma'i, Allahumma ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit, wa ilahi anta maqsudi, wa ridhaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'ama al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fa kun ma'aman ma'allah fa innahu yusiruka illallah, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manakib Sultanul Auliya wa Tajul Asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, ikhwan wal akhawat Majelis Zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang berkah pada sore hari ini, dan siapapun yang ada andil dalam terlaksananya manakiban pada kesempatan yang mulia pada sore hari ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan segala hajat, baik urusan dunia dan akhirah, dimurahkan Allah rezeki yang halal, dikuatkan Allah iman, Islam dan ihsan kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk istiqamah di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan apa yang menjadi tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid Guru Agung Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus agar menghormati Ketua LDTKN dan seluruh jajaran kepengurusannya, Ketua LDTKN Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh jajaran kepengurusannya, Ketua LDTKN Kota Palembang dan seluruh jajaran kepengurusannya, Ibu Bella, GMPS, dan juga yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kita, Bapak Haji Samsul Bahri, Bapak Haji Fauji, Bapak Johan, Bapak Ishak, dan mohon maaf saya tidak hafal satu persatu yang lain. Mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk menuntun, membimbing para ikhwan dalam rangka kita bersama-sama untuk
mengamalkan apa yang menjadi tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid, agar kita sama-sama selamat di dunia, selamat di dalam negeri akhirat. Dan juga yang kami hormati semua ikhwan, wabil khusus yang kami hormati pemangku manaqib Bapak Haji Johan dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besar beliau senantiasa Allah tentramkan keluarganya, senantiasa diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya, dijadikan Allah keturunan beliau orang-orang yang soleh dan solehah, dimurahkan Allah rezekinya dan dipanjangkan umurnya, dikuatkan iman, Islam dan ihsannya. Dan juga semua ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah pada sore hari ini kita bersama-sama para ikhwan wal akhwat melaksanakan salah satu tuntunan daripada Syekh Mursyid, guru kita, yaitu melaksanakan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Dan kita bersyukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya guru. Jadi di dalam amaliyah kita tidak sulit. Ketika orang bertanya, kenapa kamu melaksanakan manaqib tiap bulan? Saya mengikuti perintah daripada guru saya. Nanti orang tanya lagi, kenapa kamu ngamalkan ini setiap seminggu sekali kalian berkumpul? Saya mengikuti perintah guru saya. Kenapa zikirmu keras? Saya mengikuti perintah guru saya. Kenapa kamu melakukan ini? Saya mengikuti perintah guru saya. Enak Bapak Ibu orang punya guru. Kalau tidak punya guru, ketika orang tanya bingung. Apalagi kita bukan orang pondok, tidak ahli kitab, mengeluarkan dalil apa yang mau dikeluarkan? Mau dalil apa Bapak Ibu? Baca kitab yang tidak bisa. Jadi enak orang punya guru. Ini perintah guruku, ini dicontohkan oleh guruku. Enak punya guru. Nah, maka kita para ikhwan wal akhwat, sebenarnya dalam kehidupan kita, para ikhwan di dalam perjalanan spiritual kita masing-masing, karena kita memiliki seorang guru pembimbing yang lebih nikmat hidup para ikhwan itu, dia mengikuti apa yang menjadi hal ihwal gurunya. Ini yang luar biasa. Misalnya, apa yang dilakukan gurunya, kita berusaha untuk mengikutinya. Kalau yang diperintahkan guru, mau tidak mau kita harus melakukan. Misalnya, Abah ketika berbuka puasa, menurut banyak berita informasi yang kita dapat dari keluarga dan disaksikan oleh para ikhwan yang menyaksikan keluarga mursyid, seperti itu Abah ketika berbuka puasa, beliau bertepuk tangan ketika setelah mendengar masuknya waktu berbuka puasa. Kita para murid ikutin seperti itu. Minimal seumur hidup kita sekali. Minimal seumur hidup kita sekali mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh seorang mursyid, itu minimal. Tapi kalau yang diperintahkannya sampai mati kita mengikuti selamanya. Karena seperti hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Kata Rasulullah, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk di dalam golonganku. Minimal kita seumur hidup sekali mengikuti sunnah Nabi. Para ulama berkata, agar jangan termasuk orang yang tidak suka dengan sunnah Nabi. Misalnya apa salah satu sunnah Nabi Bapak Ibu? Terkecuali kita tidak ada ilmu pengetahuannya, kita tidak sampai pengetahuan itu kepada kita. Salah satu sunnah Nabi, Rasulullah misalnya beliau ketika minum tiga kali bernapas, satu kali diam, satu kali lagi sampai 3 kali. Minimal seumur hidup sekali kita mengikuti itu.
Kalau bisa setiap minum seperti apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya juga Rasulullah SAW ketika makan menggunakan tangan 3 jari seperti ini. Minimal kita seumur hidup sekali mengikuti, agar jangan termasuk orang yang tidak suka dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa kita setiap makan seperti itu, terkecuali makan soto. Paksa pakai sendok nggak Pak Haji. Jadi kalau ada yang makan soto pakai itu keterlaluan itu. Ini ndak kurang kaji juga berarti kan. Nah maka seperti itulah kita kiaskan kita yang telah memiliki seorang syekh yang mursyid. Abah itu Quran yang berjalan, mursyid itu hadis yang berjalan, mursyid itu mujtahid yang bergerak, yang hidup, yang berjalan. Tidak menyebutkan dalil-dalil beliau. Kenapa tepuk tangan ketika berbuka puasa? Karena kata Rasulullah dalam satu hadis, bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Gembira yang pertama ketika dia berbuka puasa, gembira yang kedua ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, as-shaimu li wa ana ajzi bi. Orang yang puasa itu karena aku. Puasa itu tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Kita puasa orang nggak tahu. Tapi kalau kita nyumbang, orang melihat. Kita nolong orang, orang melihat, oh si fulan tadi nolong Bapak itu. Oh si fulan menyumbang, diumumkan 3 Jumat lagi. Dengar semua orang. Atau misalnya kita sholat, orang melihat. Tapi puasa orang nggak tahu. Kecuali kita ngasih tahu, mohon maaf Pak, saya puasa. Maka karena itulah kata Allah, orang yang puasa itu karena aku, dan Allah yang maha tahu, dan aku yang akan membalasnya kepada orang yang puasa. Jadi artinya apa balasannya? Dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna ajzibi. Nah inilah yang dikatakan Nabi, 2 kegembiraan. Maka Abah ketika berbuka, beliau bertepuk tangan. Minimal para ikhwan, seumur hidup kita sekali mengikuti itu. Minimal. Kalau malu-malu, sungkan-sungkan di tempat umum, ya jangan, pelan-pelan gini aja. Jangan seperti itu. Nah ini nanti bilang orang bid'ah lagi, kalah lagi kita. Tapi ketika orang mengatakan, kenapa kamu bertepuk tangan, tepuk kecil ketika kamu berbuka puasa, aku mengikuti guru. Paling enak Bapak Ibu kita punya guru. Apalagi kita yang udah punya dalil ini. Beda yang punya dalil, enak menjawabnya. Dia ahli kitab, basicnya orang pondok. Paling enak, apa sih salahnya tepuk tangan? Aku bergembira dengan menyambutnya, menyambut hari saat berbuka puasa yang dikatakan Nabi, itu adalah kegembiraan orang yang berpuasa. Nah maka untung kita Bapak Ibu yang memiliki guru. Jadi apapun yang kita lakukan, sebenarnya kehidupan para ikhwan, kita mencontoh mursyid. Itu luar biasa itu. Bahasanya itba'lil mursyid mutaba'ah bisyekh. Mengikuti kepada gurunya. Ini sulit Bapak Ibu, kecuali kita bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Abah. Seperti misalnya kita sholat duduk setelah Isya. Kenapa kamu sholat duduk setelah Isya? Kalau setelah sholat yang lain, ba'da sholat fardu yang lain, kok kamu tidak duduk? Aku mengikuti guruku. Kalau ada yang mendebat, duduk itu kamu kan mampu berdiri. Kenapa kamu sholatnya duduk? Afdol berdiri daripada duduk kalau sholat sunnah. Apa itu afdol? Ziyadatun fil ismi, kata para ulama. Afdol itu artinya pahalanya lebih banyak. Artinya kamu sama saja melaksanakan sholat, tapi kalau kamu berdiri, maka pahalanya lebih banyak daripada kamu sholat duduk. Bagaimana kita jawabnya ini? Yang pertama, kalau kita tidak mampu mengeluarkan dalil, aku mengikuti guruku, seperti itu.
Abah pun ketika ditanya, kenapa Abah sholat duduk? Aku mengikuti guruku Abah sepuh. Paling enak Bapak Ibu, kalau kita ngerti dalil enak. Artinya ketika kita sholat duduk itu, walaupun menurut ulama pahalanya lebih sedikit, kita orang thariqah tidak dididik untuk mencari pahala. Kita dididik mencari ridho. Kita mencari ridho, bukan mencari pahala. Ya silahkan, pendapat sampean saya tidak salahkan, benar, seperti itu tidak salah, tapi kami didik untuk mencari ridho. Al-idba' khairun minal ibtida, mengikutnya lebih baik daripada kita membuat pahaman sendiri. Apalagi murid kita, lebih baik kita apa yang dilakukan mursyid, lebih baik itu yang diikuti oleh para murid. Nah, ini lebih utama. Seperti misalnya tarawih, cuma memang kurang disosialisasikan di tengah para ikhwan. Mudah-mudahan nanti ke depan para pengurus lembaga untuk terus mensosialisasikan apa yang telah dilakukan oleh mursyid. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bertalqin tahun 2005, diangkat jadi wakil talqin 2008. 2005 Abang sudah uzur nih Bapak Haji Kauji. Pak Haji Samsul mungkin tahu, pernah bertemu pada waktu Abang sehat. Kalau saya sudah bertemu Abang ketika Abang sudah uzur. Sudah Abang membuka mata pun sudah jarang, komunikasi pun berbicara sudah jarang. Nah ini para ikhwan wal akhwat, maka mudah-mudahan nanti dari pengurus atau dari lembaga atau dari keluarga hendaklah menulis apa-apa yang dulu pernah dilakukan Abah. Gaya makan Abah sebelum makannya mursyid, setelah selesai makan, menghadapi makanan dan sebagainya. Ini perlu kita tahu. Karena itu mursyid adalah Quran yang berjalan. Seorang mursyid adalah Quran yang hadis yang berjalan. Jadi apapun yang dilakukan beliau itu ada rahasianya. Nah, ini kita perlu tahu semua. Kalau yang diperintahkan oleh Abah kita sudah tahu semua. Di dalam maklumatnya bulan Ramadan itu kan salah satu perintah beliau melaksanakan sholat Lailatul Qadar pada malam 21. Ini perintah ini Bapak Ibu. Kalau perintah, jangan tidak kita lakukan. Terkecuali mungkin karena lupa atau udzur syar'i yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan. Kalau kita ingin benar-benar jadi murid yang jadi murid yang benar-benar mutaba'ah kepada mursyid, murid yang benar-benar mengikuti kepada guru. Nah ini mudah-mudahan satu saat nanti dari Pondok Pesantren Surya Pusat mungkin dicari dalil-dalil atau sumber-sumber yang akurat yang cerita Abah dulu seperti ini, Abah dulu seperti ini. Saya pernah dengar Bapak Ibu, salah satu ikhwan yang sudah sepuh, waktu saya mau berangkat ke Suryalaya bertemu di apa namanya di angkot dari Pemoyanan mau masuk ke Suryalaya. Asing ngobrol saya dengar saja, saya tidak ngobrol sama beliau, tidak kenal. Orangnya tinggi, kurus badan beliau. Beliau cerita Abah itu kalau berzikir badannya tegak. Nah itu makanya saya ingatkan para ikhwan. Walaupun mungkin Abah dah merintahkan kalau berzikir kalian tegakkan badan kalian. Tapi kita mutaba'ah, mengikut. Ada lagi yang mengatakan Abah kalau makan Abah diam sebentar. Ayo kita cari sumber-sumber yang akurat, yang benar-benar, jangan mengada-ngada apa yang tidak dilakukan mursyid. Oh Abah seperti ini, padahal tidak ada dalilnya, tidak ada sumber dari beliau, hati-hati. Kalau memang ada dari bukti-bukti yang kuat, dari saksi mata yang kuat, kalau perlu ditulis, kita semua ikhwan ikuti kelakuan mursyid. Abah ketika ada orang ceramah Bapak Ibu, ini saya dengar berita,
Tapi mudah-mudahan semuanya ikhwan juga pernah ada informasi itu. Abah ketika ada orang ceramah, Abah dengarin sampai selesai. Walaupun yang ceramah ini orang biasa saja. Ini menunjukkan ketinggian, ketawadhuan ilmunya beliau. Beliau dia dengarin sampai selesai. Ini hebatnya luar biasa. Ini kita ikuti sebagai murid. Ini kita kadang-kadang mohon maaf ada yang ceramah orangnya kita langsung ketika orang ceramah kita berdiri duluan. Nah, ini bahaya, hati kita hati-hati. Bisa ada aku lebih hebat dari dia. Takutnya itu yang masuk ke dalam kalbu kita. Iblis mengeroyok kepada kita, membisikkan kemuliaan diri kita. Maka mudah-mudahan nanti mungkin satu saat akan kami sampaikan juga ke pusat. Mudah-mudahan ini jadi bulan Ramadan yang penuh berkah ini menjadi berkahlah bagi seluruhnya para ikhwan, agar hidupnya ikhwan benar-benar seluruhnya mutaba'ah, mengikut kepada mursyid. Saya juga baru Bapak Ibu ketika Ramadan ini baru mulai merenung, menyadari, Abah ketika berbuka puasa tepuk tangan, Abah bergembira. Ini namanya mutaba'ah, murid mengikut kepada guru. Cuma hati-hati, sekali lagi kita cari bukti-bukti yang akurat, yang lebih dekatnya kepada keluarga mursyid, anak cucu beliau. Kita tanya bagaimana Abah ketika ini, seperti sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang urusan hubungan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agarnya dipanjangkan umur Siti Aisyah radhiyallahu anha sehingga para tabi'in bisa bertanya bagaimana Rasulullah ya Aisyah, bagaimana kalau seperti ini Rasulullah ya Aisyah, bagaimana Rasulullah melakukan ini ya Aisyah. Hebatnya sahabat Nabi. Nah, kita seperti itu para ikhwan. Ini Palembang kan dekat nih ke Suryalaya, tapi Kalimantan lumayan jauh. Dari Kabupaten Barito Utara, Moratewe tempat saya ke Banjarmasin saja 12 jam naik bis. 12 jam. Setelah itu lagi baru sampai bendara. Ya kalau jalan aman tidak ada kendala. Kalau ada kendala khawatirnya ditinggal pesawat. Makanya travel udah berani ngantar kami kalau penerbangan pagi, berangkatnya biasanya sore. Travel itu berangkat sore, subuh sampai sana. Kalau penerbangan yang di bawah jam 8 mereka udah berani menerima penumpang. Terkecuali penerbangan di atas jam 8. Karena antisipasi takut kalau ada insiden di jalan, tanah longsor, ada pohon tumbang dan sebagainya. Maka mereka khawatir itu. Nah ini kita yang dekat ini, ayo Bapak Ibu tanya dulu Abah kalau ngomong bagaimana, Abah dulu kalau mau makan bagaimana, Abah dulu kalau mau sholat bagaimana. Abah tidak memerintahkan, tapi kita sebagai murid mutaba'ah kepada mursyid. Yang saya lihat itu ketika penghujung umur beliau, mutaba'ah itu akeh duduknya pun seperti Abah. Kalau kita orang pertama pernah jumpa dengan Abah, mungkin ketika melihat akeh, dikira akeh itulah Abah. Karena dia ingin mutaba'ah kepada mursyid, mengikut kepada guru. Ini hebat, luar biasa. Tidak perlu dalil. Kenapa kamu seperti itu? Makan kok kamu diam merenung sebentar. Baca Fatihah apa baca apa misalnya apa? Guruku seperti itu. Apalagi kita yang tidak ngerti dalil ini Bapak Ibu. Ayo kita mutaba'ah kepada mursyid. Kalau dapat informasi kita catat, kumpulkan itu, sebarkan semua ikhwan, jadi berkah bagi kita semua. Pak Haji Johan, Pak Haji Pauji, Pak Haji Samsul, ini kan ikhwan-ikhwan lama. Saya senang bertanya kepada ikhwan dulu, Abah bagaimana kalau seperti ini. Senang kalau gitu. Saya tahu Abah itu tepuk tangan berbuka puasa. Mohon maaf, bukan di sini saja. Saya langsung mendengar dari cucu beliau.
ning eba anak daripada ajengan kan rahimahullah. Saya dulu sering ngisi di Batam, kemarin juga ngisi di Batam. Suami beliau jadi PJ Bupati, ya, Wali Kota Batam. Neng Epa itu cerita, ketika diceritakan seperti ini Abah, Masya Allah, kita sebagai murid, alhamdulillah dapat lagi. Inilah af'al pekerjaan guru. Ini pekerjaan guruku, ini pekerjaan guruku. Itu adalah Quran hadis yang berjalan. Enaknya orang punya mursyid. Kalau udah punya mursyid, Bapak Ibu, buka kitab dulu. Saya dulu mau melakukan ini, buka kitab dulu. Mau melakukan ini, ada dalilnya enggak? Enggak berani sembarang melakukan. Kalau enggak nanti bisa dihukumkan bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Karena seorang yang bergelar mursyid itu jangankan yang haram, yang makruh pun tidak mengerjakan. Itu seorang yang bergelar mursyid. Berarti hampir seluruh hidup beliau itu sunnah. Hampir seluruh af'al beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau itu adalah sunnah. Cuma banyak sunnah Nabi ini yang tersembunyi. Nah, para mursyid ini hidup mereka dalam mengakukan sunnahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti saya pun akan menelpon pada pesantren Soleh Pusat agar ditulis bagaimana dulu Abah dengan bukti-bukti yang kuat, dalil-dalil yang akurat. Jangan sampai nanti penulisannya mengada-ada, Abah tidak melakukan, itu melakukan, nanti kita dosa besar kepada mursyid. Artinya mengada-ada apa yang tidak dilakukan oleh guru, ditulis ini Abah melakukan seperti padahal beliau tidak pernah melakukan. Nah, maka seperti itu sahabat Nabi, ada yang bertemu Rasulullah seperti ini, ada yang bertemu Rasulullah seperti ini, ada yang bertemu Rasulullah beliau ketika sholat seperti ini. Maka para ahli hadis itu bertanya. Nah, maka para ikhwan wal akhwat, nikmatnya kita punya mursyid. Ayo sama-sama kita bertanya kepada yang sepuh-sepuh. Dulu Abah bagaimana, apa yang dilakukan beliau bagaimana. Nah, maka hendaklah hidup kita benar-benar mutaba'ah kepada guru seperti sahabat mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat Bapak Ibu kalau ngikutin guru itu. Seperti kita buka puasa, Masya Allah, bahagianya rasanya. Abah misalnya makan korma satu saja, kita satu saja. Kenapa kamu makan korma satu biji saja? Guruku hanya satu biji saja. Enggak perlu dalil banyak-banyak. Abah itu tahu dalilnya. Misalnya seperti itu. Nah ini, Bapak Ibu, jadi saya ingin juga, ayo kita cari sama-sama. Mudah-mudahan kita semua para ikhwan bisa mengikuti mursyid seutuhnya. Kalau yang diperintahkan beliau sudah jelas, kita seluruh kemampuan kita. Tapi apa yang dilakukan mursyid, maka sekemampuan kita. Kalau kita misalnya mampu seluruh waktu kita, seluruh aktivitas kita benar-benar mengikuti beliau, itu luar biasa. Nah, inilah yang akan menjadikan seorang murid itu benar-benar akan menjadi murid yang benar-benar jadi. Nah, Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, dan juga kita di dalam mengikuti tuntunan daripada Syekh Mursyid guru kita, tentunya bermacam-macam godaan-godaan, gangguan-gangguan yang bisa melemahkan kita di dalam mengikuti kekasih Allah. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, jalan untuk mencapai satu pantai idaman itu banyak. Kapal yang berlabuh untuk menuju pantai idaman itu banyak. Ada kapal kecil, ada kapal besar, ada kapal pesiar. Karena mursyid itu banyak, masih banyak di bumi ini. Dan yang menjadi penentu di dalam kesuksesan memberikan tarbiyah kepada murid
adalah ketinggian kedudukan kapasitas syekh mursyidnya. Karena kita para ikhwan bersyukur, kita bangga, kita punya seorang mursyid, ibaratnya ini kapal-kapal besar. Wilayah beliau bukan hanya Asia, dunia. Bukan hanya satu kabupaten, satu provinsi. Setelah itu tidak dikenal lagi di luar sana. Maka beliau adalah ibarat kapal ini, kapal pesiar. Dan kemursyidtannya pun, mursyid ini sangat langka kemursyidtan seperti beliau. Mursyid yang kamil, mukamil. Seorang mursyid yang kamil, mukamil tidak banyak membebani muridnya dengan bermacam-macam amanah. Beliau tidak memerintahkan macam-macam, tidak. Hanya zikir zahar, khataman, manakiban. Ada sedikit-sedikit lah. Nanti nisfu syaban, sholat. Ada beberapa maklumat. Tidak banyak memerintah, oh kamu tidak boleh kaya, kamu tidak boleh banyak makan, jangan makan enak. Kalau di sini mau makan apa, mau kaya seperti apa, mau beli apa, silahkan. Mau makan apa di Suryalaya ini, saya kaget Bapak Ibu, pertama saya masuk di Thariqah ini tahun 2005. Apalagi wakil talqin, Masya Allah, Umi menyediakan di madrasah itu ikan besar-besar seperti gini, itu udah pernah kita makan seperti ikan itu, enaknya. Ini Thariqah apa-apa ini, kok seperti kalah orang pesta ini. Luar biasa, ini luar biasa. Tidak dibebani murid, jangan makan enak, jangan tidur di ranjang yang empuk. Inilah ciri seorang mursyid kamil mukamil. Beliau lagi berani berijtihad. Kalau kamu repot 3 kali. Siapa yang berani seperti itu Bapak Ibu? Itu pasang badan namanya itu. Demi menyelamatkan kita yang kebanyakan alasan repot ini. Setelah selesai main handphonenya, la ilaha illallah sayyiduna. Habis itu main handphone aja, video game aja. Itu yang dimaksud bahasa Abang ketika satu saat kami pertemuan wakil talqin almarhum Kiai Zainal Abidin Anwar pengemban amanah. Allah yarham dan Allah merahmati beliau. Waktu itu beliau menyampaikan, Abah ketika itu ditanya, Abah kenapa Abah jadi seperti ini? Abah itu kan umur mungkin Pak Haji pernah ketemu mungkin umur 70 lebih, sudah uzur sudah. Mungkin umur 70 lebih ya, sudah uzur. Saya tahun 2005 mungkin Abah sudah umur 80. Abah sudah di kursi roda, sudah balik. Sedangkan Abah sepuh 120 masih bisa main bola. Ini selisihnya hampir 50 tahun kok, beda fisiknya sangat jauh. Ini ya, pengemban amanah bertanya, Abah kok bisa jadi seperti ini? Apa kata beliau? Abah mempertahankan la ilaha illallah. Menyelamatkan kita yang pemalas ini, beliau pasang badan. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir berkata, aku berdiri di gerbang pintu neraka, menunggu murid-muridku apakah ada yang masuk neraka. Pasang badan namanya guru ini Bapak Ibu. Kita dibela oleh beliau. Pasang badan mursyid ini. Abah mempertahankan la ilaha illallah. Seandainya harus 165, maka kita banyak yang gagal kita ini Bapak Ibu. Nah, kita ini diselamatkan beliau, seorang mujtahid, seorang yang berijtihad. Dia pasang badan dengan ijtihad yang bertanggung jawab di hadirat Allah, menyelamatkan kita. Nah, kalau kita sampai 3 kali terus, apa tega kita dengan guru kita? Terlalu tega kita, padahal waktu banyak kosong. 3 kali terus
Tega memang, sampai akhirnya badan Abah itu fisiknya berpengaruh. Coba lihat Bapak Ibu, orang kalau nahan beban berat cepat ubanan. Tanya sama Pak Haji. Pak Haji Johan, tanya aja. Kalau sawitnya mulai drop sudah ini, sakit juga kepala, tambah banyak uban itu. Berubah muka sudah kelihatan jadi tua ketika berat beban masalah itu. Itu udah mudah-mudah Bapak Ibu yang ditanggung ini berapa puluh juta ini. Jangan kita santai-santai, guru yang bekerja keras, pasang badan di hadirat Allah. Itu dulu Bapak Ibu ketika disampaikan itu semua wakil talqin menangis. Kenapa Abah jadi seperti ini? Abah mempertahankan la ilaha illallah. Itu berapa tahun saya memahami itu. Apa maksudnya ini? Kok mempertahankan la ilaha illallah? Apa maksudnya ini? Ternyata seperti itu. Abah berijtihad, kalau repot boleh 3 kali. Ini nolongin kita yang kebanyakan alasan ini. Menyelamatkan kita semua ini. Beliau pasang badan. Apa anda luar biasa ini Bapak Ibu. Bersyukur kita punya mursyid yang luar biasa. Tidak membebani kita dengan bermacam-macam amalan-amalan yang memberatkan kita, menyulitkan kita. Nah maka para ikhwan wal akhwat, maka di dalam kita berthariqah ini yang menjadi penentu sukses atau tidaknya murid adalah ketinggian kedudukan kapasitas syekh mursyidnya. Dan juga kami ingatkan di sini para ikhwan wal akhwat, di dalam kepemimpinan Abah Anwar sebagai mursyid, pada masa kepemimpinan beliau, karomah-karomah ditutup kepada para murid. Seandainya ada karomah, itu bukan karomahnya murid, itu berkah karomah mursyid. Makanya sering kita mendengar para ikhwan yang menyampaikan, seperti misalnya mudah-mudahan dengan barokah karomah syekh. Ini kelihatannya ringan bahasanya, tapi dalam pahamannya itu. Karena aman kita di dalam perjalanan sebagai seorang salik, jangan merasa kita punya karomah. Kalau merasa kita punya karomah, bahaya itu mau jadi mursyid orang itu. Ini barokah karomah guruku, ini barokah karomah guruku. Tidak punya kemuliaan kita. Diberikan Allah bermacam-macam kelebihan, keanehan, barokah karomah guruku. Itu pandangan kita sebagai murid. Ya, karena pada masa kepemimpinan Abah Anwar, karomah itu ditutup. Jadi banyak pada masa Abah sepuh karomah itu dibuka Bapak Ibu. Saya dengar berita dari orang yang sepuh. Dulu ikhwan-ikhwan itu pada masa Abah sepuh sebagai mursyid kepemimpinan beliau, itu banyak yang zikir di atas pohon kelapa, yang sholat di atas daun pisang. Sekarang ada enggak yang sholat di atas? Ini yang ikhwan yang sudah lama berzikir ini, ada enggak sudah yang sholat di atas daun pisang? Kalau makan di daun pisang pernah? Ini Masya Allah, ditutup karomah-karomah. Dan pada masa Abah sepuh banyak yang fana. Yang fana itu dia meleburkan dirinya, sudah tidak merasa lagi dia oleh hanya kebesaran-kebesaran Allah. Banyak pada masa itu. Nah pada masa Abah Anwar ada enggak yang fana? Saya sudah keliling ini, tidak pernah menemukan ikhwan yang fana. Karena ditutup semua itu, karomah ditutup. Karena karomah sudah hampir tidak dibutuhkan lagi saat ini. Kalah dengan teknologi. Kalau zaman dulu memang diperlukan karomah, memang dibutuhkan karomah zaman dulu untuk menandingi sihir. Pada masa Abah sepuh ini, pada masa penjajahan, memang dibutuhkan karomah, ditembak enggak apa-apa, dikejar hilang. Pada masa saat ini, jangankan nembak, ngancam aja tangkap orang. Nah Bapak Ibu, dan karomah sudah hampir tidak dibutuhkan lagi, dan bahaya karomah itu.
pada masa memang tidak dibutuhkan karomah. Dan itu sangat membahayakan, karena karomah ini disukai oleh nafsu. Kita belum kuat melawan hawa nafsu ini. Misalnya Bapak Ibu, misalnya bisa menggandakan uang. Dari mana-mana orang datang itu nanti minta gandakan uang. Akhirnya thariqat ini bukan lagi dianggap sebagai jalan menuju Allah, mencapai ridha Allah. Akhirnya jadi satu hijab ilmu kesaktian. Misalnya seperti ini, bilang kita ada duit 100 juta, muncul 100 juta. Apa Anda datang orang tiap hari di rumah, antri mungkin ribuan manusia tiap hari. Nah ini karomah bahaya orang yang diberikan Allah karomah itu. Karena banyak sejarah, ada berapa sejarah yang diceritakan di dalam Al-Quran, wali-wali karomah yang tergelincir. Makanya kalau ada orang mengatakan, kamu sudah berapa tahun berthariqah? Sudah 20 tahun, 30 tahun. Kamu sudah dapat karomah apa? Hati ini Bapak Ibu, tipu daya ini. Saya baru 3 tahun berthariqah, sudah bisa gandakan uang. Sini, kasih uangmu sini 1 juta. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Ceng, muncul jadi 100 juta. Apa Anda mau pindah hati Bapak Ibu? Waduh, hebat dia ini, udah sakti Abah Hanom. Akhirnya jadi gitu kita. Padahal karomah itu bahaya. Lebih aman kita di dalam perjalanan sebagai seorang salik tidak diberi karomah. Yang lebih aman jadi wali istiqomah. Saya tanya kemarin para ikhwan ini di Palembang, Sumatera Selatan, di rumah Pak Haji sini, Pak Haji Samsul, Pak Haji Poji, sudah berapa puluh tahun sudah melaksanakan manakib. Oh, sudah sekian tahun. Istiqomah jadi wali nanti. Wali istiqomah sampai mati melaksanakan manakib. Setiap bulan manakib, mau ada beliau, tidak ada beliau. Rezekinya banyak, tidak ada rezeki sedikit, rezekinya tetap manakib jalan di rumah beliau. Ini istiqomah namanya. Wali istiqomah itu lebih tinggi kedudukannya daripada wali karomah. Memang nafsu suka dengan karomah itu. Siapa yang nggak suka? Ceng, sekejap mata sampai Mekah sana, pulang bawa korma ke sini, onta digendong satu anaknya. Senang dan nafsu Bapak Ibu seperti itu. Oh, mondar mandir terus ke Mekah bawa onta. Ini nafsu suka. Tapi wali karomah banyak yang dihinakan oleh Allah. Salah satunya Bal'am al-Awra, kaumnya Nabi Musa. Balsiso, kaumnya Nabi Musa, itu wali-wali karomah. Ini semuanya matinya dihinakan oleh Allah, bukan kita menggibah kepada mereka. Wa tilkal amsalu nudribuha linnas. Contoh generasi-generasi sebelum kita itu menjadi pelajaran untuk generasi yang akan datang, kata Allah. Nah ini, jadi jangan, ketika orang mengatakan kami baru 3 tahun sudah dapat karomah, saya 30 tahun belum dapat karomah apa-apa. Akhirnya lemas, lututnya langsung pulang ke taman, malas, sudah manakib Anda mulai mau turun lagi, zikir dah malas, karena Anda dapat karomah. Tujuan kita berthariqah ini bukan karomah. Karomah itu hina hakikatnya, bukan kemuliaan. Bagi para wali itu hakikatnya. Orang saja yang menganggap kemuliaan Allah berikan kepada dia, tapi bagi wali ini aib. Karomah itu aib. Dalam bunyi yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, al-karamah haidur rijal, kata beliau. Karomah itu haidnya para wali-wali Allah. Apa maksudnya? Sebagaimana para wanita menutup agar haidnya jangan dilihat orang, seperti itu para wali menutup karomah agar jangan dilihat orang. Bisa dibuka karomah itu
akan menjadi hikmah bagi orang yang menyaksikan. Nggak ada dia pamer karomah. Kalau ada orang pamer karomah, lain wali, itu dukun. Karena karomah itu dia tidak bisa diusahai seperti hijab dan sihir. Karena dia nunggu pemberian dari Allah. Karomah itu pemberian. Sama seperti mukjizat. Mukjizat itu pemberian. Mukjizat dan karomah itu jenisnya sama, cuma turunnya kepada orang yang berbeda. Kalau kepada para rasul itu namanya mukjizat. Turun kepada wali namanya karomah. Seperti mukjizatnya Nabi Musa, tongkat jadi ular, itu sudah masyhur cerita kita dengar itu. Ketika tukang sihir Fir'aun menantang Nabi Musa untuk adu kesaktian, Nabi Musa datang, karena ditantang datang. Jangan nantang, kalau nantang sombong. Datang Nabi Musa, ketika datang ke sana, tukang sihir Fir'aun disaksikan oleh pengikut Fir'aun, melempar tali-tali jadi ular. Nabi Musa gemetar juga. Bagaimana melawan sihir ini? Lalu Allah berfirman, ya Musa, alqi asa. Hai Musa, lemparkan tongkatmu, kata Allah. Nabi Musa langsung aja lempar tongkat, namanya perintah. Sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taati, namanya Allah yang memerintah. Ya Nabi Musa taat aja. Ini lempar tongkat ini mau jadi apa nggak tahu. Ini namanya mukjizat, itu menunggu, itu pemberian. Tidak bisa diusahai. Sama jenisnya dengan karomah. Ketika dilempar tadi, Nabi Musa lempar tongkatnya tadi, dalam pandangan tukang sihir Fir'aun dan pengikut Fir'aun itu jadi ular yang sangat besar. Dalam pandangan Nabi Musa itu hanya kayu. Itu di dalam tafsir Jalalain diceritakan. Seandainya beliau melihat itu ular yang besar seperti drum, lari duluan Nabi Musa. Siapa berani nunggu ular besar itu? Dalam pandangan Nabi Musa dan pengikutnya hanya tongkat biasa. Nah ini Bapak Ibu, maka dia menunggu. Jadi wali karomah itu bahaya. Jadi kalau orang cerita karomah tidak usah didengarin. Tetap kita istiqomah, zikir, khotaman, Bapak Ibu, kecuali udzur syar'i. Kalau ada di tempat sini, terus saya berangkat, sini berangkat, di sana berangkat. Pas sakit, dia tetap mendapat fadilah orang yang hadir di majelis itu. Itu untungnya orang yang istiqomah. Kita ternyata udzur syar'i harus berangkat keluar sana karena harus berangkat. Lalu di hari ini ada acara yang biasanya kita hadir, ternyata kita tidak bisa hadir karena uzur ini. Kita tetap mendapat fadilah orang yang hadir di majelis yang mulia itu. Ini untungnya orang yang istiqomah. Maka Nabi mengatakan al-istiqomah afdal min alfi karomah. Istiqomah itu kata Nabi lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau masih terbang ngambang di udara, masih bisa sholat di atas daun, sekejap mata sampai ke Mekah dan sebagainya, baru 3 karomahnya. Nyelam di air sampai 2 bulan baru timbul, baru 4. Apalagi bisa membanyakkan yang sedikit, baru 5. 1000 pun Allah berikan kamu karomah, lebih hebat orang yang mampu istiqomah. Nah maka ayo para ikhwan wal akhwat, kali lagi pada kepemimpinan Abah Hanom, karomah itu ditutup. Dan kalau ada karomah, pandangan murid, ini barokah karomah guruku. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Sekali lagi mari kita sama-sama sedikit demi sedikit pelan-pelan kita mutabah kepada mursyid, mengikuti guru. Mari kita cari berita-berita dari orang-orang yang sudah sepuh, bagaimana apa yang dilakukan Abah, bagaimana dilakukan Abah, seperti sahabat bertanya kepada tabi'in, bertanya kepada sahabat, bagaimana Rasulullah dulu, bagaimana Rasulullah dulu. Karena seorang mursyid adalah Al-Quran hadis yang berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.